Saatnya berpetualangan, datang ke Taman Pelangi. Bersama teman-teman semua, yuk kita saling membantu. Aku punya tas berlari dengan si Joko. Bergegaslah ayo berpetualang. Saatnya rainbow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Sabila Hasanal Insyirah. Saya dari kelas A. Dalam video kali ini saya tidak akan membawakan materi seperti biasanya, tetapi saya akan membahas mengenai refleksi diri, yaitu tentang beberapa kelebihan dan kekurangan yang saya miliki, serta bagaimana cara saya mengatasi kelemahan dan mengoptimalkan kelebihan tersebut. Saya juga akan membahas perihal rencana masa depan saya, atau biasa kita menyebutnya goals hidup, dan bagaimana saya menyusun langkah-langkah atau sistem dalam mencapainya. Salah satu kelebihan yang saya miliki adalah tol aktif. Dengan kelebihan itu, saya dapat dengan mudah mendapatkan banyak teman dari berbagai usia. Saya juga selalu dapat memperpanjang topik pembicaraan, sehingga dengan memiliki kelebihan ini, saya juga belajar untuk terus menjadi pendengar yang baik, dan selalu memberikan tanggapan sesuai pada porsinya. Dan dengan kelebihan yang saya miliki ini, saya juga dapat dengan baik memberikan motivasi terhadap orang-orang di sekitar saya. Dari kecil, saya sudah melatih diri saya untuk mengoptimalkan kelebihan tol aktif yang saya miliki dengan cara selalu ikut berkontribusi pada diskusi-diskusi kelompok, berusaha untuk selalu memberikan tanggapan dan pendapat sekecil apapun pengaruhnya. Saya juga selalu belajar untuk menjadi pendengar yang baik serta melakukan pendekatan dengan banyak melakukan pertanyaan timbal balik terhadap lawan bicara saya. Kelebihan kedua yang saya miliki adalah adaptabilitas. Saya dapat dengan mudah berbaur dengan orang-orang baru. Dengan kelebihan ini, saya tidak membutuhkan banyak waktu untuk mulai terbiasa pada lingkungan yang baru. Dengan kelebihan ini, saya juga tidak sulit untuk langsung dapat masuk memahami perubahan situasi serta kegiatan-kegiatan yang sebelumnya belum pernah saya lakukan. Kelebihan ini adalah sesuatu yang sangat penting dan kalau perlu menjadi suatu keharusan, karena kelebihan ini merupakan salah satu seni bertahan hidup. Karena suatu waktu kita pasti akan keluar dari lingkungan kita. Kan tidak mungkin kalau kita hanya di situ-situ saja selamanya. Sehingga dengan itu saya selalu berusaha mengoptimalkan kelebihan saya dengan cara menganggap bahwa perubahan adalah sebuah kesempatan yang dapat membuat kita belajar dan terus berkembang. Dan sebelum berpindah pada lingkungan baru tersebut, saya selalu mencari tahu dulu seperti apa tempat tersebut, budaya-budayanya, adat istiadatnya seperti apa, kebiasaan yang dimiliki orang-orang di sana itu bagaimana, sehingga itu juga dapat membantu saya lebih mudah menentukan harus bersikap apa agar dapat berbaur dengan lingkungan baru tersebut. Saya juga memiliki kelebihan pandai dalam problem solving. Kelebihan ini saya latih ketika saya pesantren dulu, dengan memiliki jabatan sebagai ketua OSMA yang dimana mengharuskan saya untuk banyak menyelesaikan berbagai macam masalah. Sedikit demi sedikit kelebihan ini terlatih. Saya dapat dengan baik mencari solusi dalam mendamaikan kesalahpahaman yang terjadi, baik itu menyangkut diri saya ataupun terhadap orang lain. Cara saya untuk mengoptimalkan kelebihan ini adalah ketika saya dihadapkan pada masalah, baik itu dengan orang lain ataupun permasalahan pribadi.
Saya selalu melihat dari berbagai sudut pandang. Saya tidak menggunakan satu penglihatan atau dari satu arah saja, tetapi dari dua arah yang berbeda, bahkan dari setiap sudut. Saya juga selalu meminta masukan dan solusi dari orang lain, serta tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan. Kemudian, saya juga memiliki kemampuan berkomunikasi yang cukup baik, baik itu secara langsung maupun secara tulisan. Tetapi saya rasa saya lebih unggul dalam berkomunikasi melalui tulisan. Sebenarnya memiliki kelebihan ini sangat menguntungkan karena dapat mencakup kepandaian saya dalam bernegosiasi, dalam menjalin hubungan terhadap orang lain. Saya juga bisa menyelesaikan masalah dengan lebih mudah, serta dapat menghindari berbagai konflik. Cara saya mengoptimalkan kelebihan ini adalah dengan terus berlatih dan belajar, dan tentunya dengan banyak membaca buku dengan genre apa saja. Dan kelebihan saya yang terakhir adalah empati. Saya dapat dengan mudah peka terhadap perlakuan yang orang lain berikan, baik itu terhadap diri saya atau orang lain. Saya cukup dapat dengan baik memahami perasaan dan pikiran orang lain. Karena hal ini juga sebenarnya sangatlah penting untuk membangun serta mempertahankan hubungan antar sesama. Cara saya mengoptimalkan kelebihan ini adalah berusaha menjadi pendengar yang aktif dan belajar untuk mengamati berbagai kondisi. Saya juga berusaha untuk selalu menjadi teman bercerita yang asik dan melatih emosi saya dengan baik. Tidak hanya membahas kelebihan saya yang sangat sedikit itu. Di sini saya juga akan menyeimbangkan dengan membahas kekurangan yang saya miliki. Kekurangan yang saya miliki adalah yang pertama dan yang paling menyebalkan adalah suka menunda-nunda. Ya, ini adalah kekurangan saya yang paling kekurangan. Saya seringkali memiliki ide atau sesuatu yang ingin saya kerjakan, tapi saya selalu menunda-nunda hal tersebut sampai berbentrokan dengan kegiatan saya yang lain. Bahkan kadang sampai tidak jadi saya kerjakan. Sebenarnya sikap menunda-nunda ini adalah awal dari kehancuran, karena ketidakdisiplinan ini membuat kita sama sekali tidak berkembang. Cara saya untuk mengatasi kekurangan tersebut adalah yang paling pertama dan yang paling penting adalah memberikan kesadaran penuh setiap waktu kepada diri saya dengan terus belajar untuk lebih disiplin dengan mengerjakannya di awal waktu. Ada baiknya untuk mencatat atau membuat to-do list, lalu menempelkannya pada tempat-tempat yang mudah terlihat. Kemudian saya juga memiliki kekurangan, yaitu boros. Dengan kata lain, saya sangat suka berlebih-lebihan dalam membeli sesuatu, apalagi itu makanan dan rasanya enak. Cara untuk mengatasinya adalah belajar untuk terus menahan diri agar membeli apapun harus dipikir dulu, disesuaikan dulu dengan kebutuhan dan kondisinya, manfaatnya, dan usahakan hanya membeli satu. Serta belajar untuk lebih bisa mengatur keuangan dengan baik. Kekurangan saya juga adalah tidak percaya diri, atau bahasa yang sering digunakan oleh Gen Z adalah insecure. Ya, dan saya rasa penyakit ini juga banyak menyerang orang lain, apalagi sekarang sosial media sudah sangat berpengaruh dan menjadi bagian dari kehidupan kita, sehingga kita lebih mudah untuk selalu membanding-bandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain. Nah, cara saya dalam mengatasi kekurangan saya ini adalah dengan terus berusaha untuk tampil dengan baik dan rapi di depan banyak orang.
Dan saya mengusahakan untuk lebih mengurangi membandingkan diri saya dengan orang lain dengan cara sedikit demi sedikit memanfaatkan sosial media bukan hanya untuk melihat story orang lain, dan memperbaiki diri saya dengan terus belajar untuk menambah pengetahuan dan mengasah bakat saya agar menjadi lebih baik, mengasah bakat saya agar menjadi lebih baik lagi dan memiliki potensi diri yang lebih baik agar kepercayaan diri saya lebih meningkat dari sebelumnya tanpa memaksa untuk mengikuti standar sosial media. Dan saya juga memiliki kekurangan menyukai zona nyaman atau tidak berani mengambil resiko. Saya adalah tipe orang yang terlalu banyak berpikir kejauhan, terlalu mempertimbangkan banyak hal, sehingga tidak maju-maju, hanya di situ-situ saja. Saya terlalu takut untuk yang akan terjadi ke depannya, padahal saya belum jalani. Seperti itu. Banyak mengkhawatirkan hal-hal yang belum pasti terjadi. Dengan ini, cara saya mengatasinya adalah dengan keluar dari zona nyaman atau belajar untuk melawan keraguan saya dengan berani mengambil 1 atau 2 keputusan yang beresiko. Nantinya baik atau buruk, yang penting saya mulai untuk berani menjalani prosesnya. Saya juga menanamkan kesadaran penuh bahwa apa yang tidak berani saya jalankan, maka saya tidak akan tahu hasilnya seperti apa. Dan selamanya akan hanya jadi hayalan semata. Kemudian saya akan membahas mengenai rencana masa depan saya dan langkah-langkah saya dalam mencapainya. Untuk membuat rencana masa depan, tentunya kita harus memiliki cita-cita atau impian terlebih dahulu ya teman-teman. Sebetulnya untuk rencana masa depan, saya membaginya menjadi 2 rancangan, yaitu rencana jangka pendek dan rencana jangka panjang. Untuk rencana jangka pendek adalah rencana yang dimana saya susun untuk masa-masa perkuliahan saya. Rencana jangka pendek adalah rencana yang dimana saya susun untuk masa-masa perkuliahan saya. Misalnya untuk semester 1 saya menargetkan beradaptasi, fokus belajar untuk meninggikan IPK dan mulai join kepanitiaan. Kemudian semester 2 mulai ikut organisasi tapi jangan sampai terlena. Kemudian semester 3 ikut lomba, volunteer, dan organisasi di luar kampus. Kemudian semester 4 mulai mengepli beasiswa, persiapan internship, dan asah soft skill. Terus yang semester 5 cari tempat magang yang sesuai minat. Semester 6 mulai memikirkan judul tugas akhir dan memutuskan ingin meniti karir di bidang apa. Terus untuk semester 7 fokus untuk kerjain tugas akhir, tapi bisa saja sambil kerja atau magang, sesuai nanti mampu atau tidaknya saya. Yang saya katakan adalah secara garis besarnya. Tentunya untuk mencapai goals jangka pendek saya ada langkah-langkah kecil yang saya susun setiap harinya, seperti membangun kebiasaan yang baik. Seperti bangun lebih pagi, tidak begadang untuk hal-hal yang tidak penting, memperbaiki pola hidup agar lebih sehat, disiplin dalam hal apapun, banyak membaca, mengurangi melakukan hal-hal yang tidak penting, kemudian melakukan hal-hal yang bermanfaat, dan tentunya memperbaiki hubungan dengan Sang Pencipta, Sang Pengatur segalanya, dengan mulai sholat tepat waktu, rajin mengerjakan sunnah, memperbanyak zikir, berdoa, dan bersedekah,
mengaji serta menghafal Al-Quran. Untuk jangka panjangnya adalah target saya untuk 10 tahun ke depan setelah menyelesaikan pendidikan S1 saya. Nah, karena saya bercita-cita untuk menjadi seorang psikolog, maka dari itu saya akan melanjutkan pendidikan saya sesuai dengan aturan baru, yaitu sesuai aturan baru yang untuk psikolog. Sesuai aturan baru untuk menjadi psikolog, yaitu mengambil program profesi psikolog, kemudian melanjutkan ke program psikolog spesialis, dan kemudian menyelesaikan studi ke program psikologi subspesialis, dan target-target lainnya seperti menikah, membuka usaha, bekerja sesuai minat bakat saya, dan mencapai impian-impian saya. Dan untuk mencapainya, saya harus memenuhi rencana-rencana jangka pendek dan target-target harian saya. Dan seperti itulah, semuanya hanyalah susunan rencana saya ke depannya sebagai manusia yang berkelana di bumi. Tentunya dengan selalu melibatkan Allah di setiap urusan saya. Entah akan terrealisasikan semuanya atau tidak, saya hanya menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya Dialah sebaik-baik sang pengatur. Sekian dari video saya tentang refleksi diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.